Bismillahi alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Baik para ikhwah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Mujmal Usul Ahli Sunnati wal Jama'ati fil Aqidah, dan kita melanjutkan di poin kedua, yaitu At-Tauhidul Ilmi Al-I'tiqadi, dan kita sudah membaca kaidah pertama sampai kaidah ke-6 ya. Dan insyaallah kita akan baca kaidah ke-7 sampai 9 pada kesempatan kali ini. Baik, kita mulai. Qala al-muallif hafizahullahu taala, ya, pengarang kitab Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aql hafizahullah, beliau mengatakan, sabi'an al-imanu bin qita'il wahyi ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini, sebagaimana seorang muslim meyakini, bahwa mereka beriman dengan terputusnya wahyu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, tidak ada wahyu lagi yang berhubungan dengan syariat, ya, dengan akidah atau dengan ibadah atau yang lainnya, bahwa wahyu itu sudah terputus. Wa annahu khatamul anbiya'i wal mursalin, dan bahwa sungguhnya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan juga rasul. Tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini keyakinan Muslim Sunni Ahlu Sunnah wal Jamaah. Wa man i'taqada khilafa dzalika kafara, dan barang siapa yang meyakini khilafa dzalik, yang berbeda dari hal tersebut, kafara, sungguh dia telah kafir, ya, keluar dari agama al-Islam. Karena hal ini adalah sudah menjadi hal yang pokok, hal yang sangat prinsip dalam agama Islam, ya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir, rasul terakhir, dan tidak ada, ya, nabi dan rasul setelah beliau, ya. Dan Nabi Isa alaihissalam yang beliau sampai saat ini belum wafat, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, maka nanti di akhir zaman akan turun, tetapi bukan sebagai nabi baru, ya, bukan sebagai rasul baru, tetapi beliau akan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan tidak menerima wahyu baru kemudian, ya, merubah dari agama Islam, tidak, ya. Ya, maka yang menjadi akhir para nabi dan juga rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan atau diyakini oleh sebagian orang, ya, di Indonesia atau di negara yang lain, bahwa mereka meyakini ada nabi, ya, seperti Ahmadiyah dan yang lain, yaitu dihukumi bahwa mereka telah menyelisihi salah satu prinsip dalam agama Islam, yaitu prinsip tidak ada kenabian setelah Nabi Muhammad SAW. Maka kelompok yang seperti ini dihukumi dia telah keluar dari agama Islam, ya, telah kafir, telah murtad, ya, dan tidak boleh toleransi dalam hal ini, ya. Kalau mau, ya, mereka mengikuti ajaran Islam, kalau tidak, maka jangan mengatasnamakan agama Islam bahwa ada nabi atau rasul yang baru. Yang kedelapan, al-imanu bil yaumil akhiri, ya, iman kepada hari akhir. Ya, Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya, dan seorang muslim, ya, itu beriman kepada hari akhir, ya. Tentu ini adalah sudah menjadi kesepakatan, ya, kesepakatan kaum muslimin, baik yang menisbatkan diri kepada Ahlu Sunnah atau juga kepada, ya, kelompok-kelompok yang lain, ya. Wa kullu ma sahha fihi minal akhbar wa bima yataqaddamuhu minal alamat wal asrat. Nah, ini yang membedakan antara Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan yang lainnya, ya, dari sekte-sekte yang menyelisihi sunnah, ya. Kalau Ahlu Sunnah wal Jamaah secara umum beriman kepada hari akhir dan beriman, ya,
wa kulli ma sahha fihi, dan semua yang telah sahih fihi di dalam berkaitan dengan hari akhir, minal akhbar, dari kabar-kabar. Ya, bahwa apa yang Al-Qur'an atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan ya, tentang hari kiamat, hari akhir, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ya, dengan sempurna ya, dengan lurus akan benarnya apa yang disampaikan oleh Allah dan juga Rasulnya. Wa bima yataqaddamuhu minal alamat wal asyrat, dan beriman dengan apa yang mendahului hari akhir, minal alamat berupa tanda-tanda, wal asyrat ya, tanda-tanda dan juga ya alamat dan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat ya. Nah, ini menjadi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau memang ada hadisnya yang sahih yang berhubungan dengan hari akhir, yang berhubungan dengan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat ya, itu Ahlus Sunnah mengimani dan mempercayai akan hal tersebut dan menjadikan sebagai ya ilmu dan juga akidah ya. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya Dajjal. Diimani bahwa Dajjal itu ada, bahkan hadisnya adalah mutawatir ya. Kemudian diimani ya bahwa di sana ada tanda-tanda yang lain, munculnya dabah ya, hewan yang besar, kemudian munculnya matahari dari arah barat dan sebagainya. Karena hadisnya sahih, maka diimani ya oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan apa-apa yang terjadi ya pada hari kiamat, maka kalau memang ada hadisnya sahih, apalagi mutawatir, ya maka diyakini sebagai akidah Islam. Contohnya adalah adanya telaga. Ya, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah meneliti hadis-hadis yang berkaitan dengan telaga. Nah, setelah dikumpulkan dari ayatnya, kemudian dari hadis-hadisnya, jalan-jalannya, sanad-sanadnya, maka disepakati bahwa ya, di akhirat yaitu ada haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada ya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana memiliki keutamaan yang sangat banyak ya, daripada telaga-telaga para nabi yang lain. Nah, kalau hadisnya sudah sahih, maka wajib dijadikan sebagai ya akidah kita. Ya, tidak bisa kemudian kita menolak apa yang disebutkan dalam hadis yang sahih tersebut. Al-Qur'an dan juga hadis Nabi menyebutkan bahwa amalan ini ditimbang, ya, ada al-mizan, maka kita percaya bahwa di akhirat ada al-mizan, ada al-hisab, ya, bahwa ada penyembelihan kematian yang mana rubah oleh Allah Subhanahu wa taala kematian ini ya menjadi benda fisik, ya menjadi ya kambing, dijadikan Allah Subhanahu wa taala kambing kemudian disembelih, bahwa tidak ada kematian setelah itu. Nah, hadis-hadis yang seperti ini termasuk juga melihat wajah Allah ya. Maka kita meyakini ya bahwa hal-hal tersebut itu benar-benar ya akan terjadi, akan menjadi kenyataan sebagaimana yang Allah dan juga Rasulnya kabarkan. Kaidah ke-9, al-iman bil qadar, iman kepada takdir, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, takdir yang baik dan yang buruk semuanya adalah minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita secara rinci beriman kepada takdir? Wadzalika, dan hal tersebut, bil iman bi anna Allah ta'ala alima ma yakunu qabla an yakuna ya, wa kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Ya. Nah, cara beriman kepada al-qadar yang pertama adalah ya bil iman bi anna Allah ta'ala alima. Nah, dengan beriman bahwa sungguhnya Allah mengetahui ma yakunu, apa yang akan terjadi. Ya. Qabla an yakuna, sebelum dia terjadi ya. Apa yang terjadi ya. Alima ma yakunu, mengetahui apa yang terjadi sebelum dia terjadi ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang luas, yang tidak terbatas ya. Yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak ada batasan bagi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala sesuatu yang terjadi di dunia
maka Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui kejadian tersebut ya sebelum terjadi. Ini yang pertama ya, berkaitan dengan al-ilm. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dan mengetahui sesuatu yang terjadi sebelum terjadinya juga sudah mengetahui. Wa kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Ini poin yang kedua ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala kataba, menulis, dzalika, hal tersebut, fil lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz. Apa-apa yang terjadi di dunia ini sudah tertulis dan juga sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala fi al-lauhil mahfuz ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa anna ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun fala yakunu illa ma yasha ya. Wallahu ta'ala ala kulli syai'in qadirun ya. Dan sesungguhnya apa yang Allah kehendaki karena pasti terjadi. Wa ma lam yasha, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, lam yakun, tidak akan terjadi. Ya, fala yakunu illa ma yasha, maka tidak terjadi kecuali apa yang Dia kehendaki. Wallahu ta'ala ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala adalah Maha mampu, Maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi yang terjadi di dunia ini mau baik mau buruk ya, mau kita ridhoi atau tidak, semuanya terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini berkaitan dengan masyiah atau kehendak, poin yang ketiga. Ya. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah maka tidak terjadi. Ya. Dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Maka semua ketaatan itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita salat, kita menjadi seorang muslim, kita beramal soleh, kita bersedekah, itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ya maksiat ya, itu juga terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tetapi ya ini ada ya masyiah tapi ada iradah ya. Nah, Allah berkehendak tetapi tidak mencintai hal tersebut ya. Hal tersebut terjadi atas kehendak Allah, tetapi Allah tidak mencintai hal tersebut ya. Dan seorang muslim itu ya, dia harus berusaha untuk mengikuti atau melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyiah ini yang terjadi banyak kesalahan ya. Bahwa masyiah ini ada dua ya, dibagi oleh para ulama menjadi dua, ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah ya. Nah, iradah kauniyah ini ya, hal yang buruk atau juga yang maksiat, itu masuknya adalah iradah kauniyah. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hal tersebut tetapi Allah tidak mencintainya ya. Nah, tapi kalau ada iradah syar'iyah, Allah memerintahkan, Allah memutuskan hal tersebut dan Allah mencintai hal tersebut. Ya, contohnya adalah ketaatan. Allah takdirkan, Allah perintahkan, dan Allah cinta kepada ketaatan tersebut. Ya. Nah, maka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itulah yang akan ya terjadi. Ya. Dan Allah adalah Maha kuasa atas segala sesuatu, dan apa yang dikehendakinya ya, yang itu terjadi, tapi yang terjadi itu ada sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk. Nah, yang baik adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha untuk melaksanakannya. Adapun yang buruk itu adalah takdir Allah ya, tapi Allah juga melarang ya untuk menjauhi ya, dan juga menjauhi hal tersebut. Ini berhubungan dengan al-masyiah. Wa huwa khaliqu kulli syai'in fa'alun lima yurid. Dan Dia adalah pencipta segala sesuatu, fa'alun, maha mampu melakukan, lima yuridu, dari apa yang Dia inginkan. Nah, ini poin yang keempat, yaitu al-khalq, bahwa semua yang ada di dunia ini dan semua yang terjadi di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia ciptaan Allah, perbuatan manusia juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari kemakhlukan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi ada 4 poin dalam kita beriman kepada takdir. Yang pertama adalah ilmu, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk apa yang terjadi ya, secara mendetail. Kemudian yang kedua adalah kitabah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menulis takdir itu di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang ketiga adalah al-masyiah, bahwa semua yang terjadi itu adalah atas kehendak dan juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi ini harus dipahami bahwa ya, apa yang takdir yang baik dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, nah takdir yang buruk itu dibenci oleh Allah, dan Allah tidak, ya maksudnya takdir yang buruk berhubungan dengan maksiat misalnya, nah maka hal ini ya, terjadi, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai hal tersebut ya. Kemudian yang keempat adalah al-khalaq, ya penciptaan, di mana semua yang terjadi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.